Kembali lagi dengan kami, Idola Traveler. Kali ini beda nih dari video sebelumnya nih. Kami mau jalan-jalan dengan kereta komuter lain. KRL komuter lain ini melayani rute Jabodetabek. Untuk pembayaran yang cukup mudah. Kamu bisa beli kartu multi-trip di loket ataupun pakai kartu bank. Tarif kereta komuter lain ini hingga saat ini mulai dari Rp3.000 aja loh. Murah kan? Nah, kali ini kami mau kemana nih? Setelah kemarin jalan-jalan ke Jakarta Timur dan Selatan, kali ini kami mau pergi jalan-jalan ke Jakarta Pusat. Ada yang bisa tebak? Nah, keretanya udah mau dateng nih. Siap-siap naik yuk. Jangan sampai ada yang barang yang tertinggal di stasiun ya. Perjalanan kali ini cukup seru nih. Kereta juga lumayan penuh, mungkin karena lagi liburan kali ya. Tadi kita lihat ada bis-bis di dekat Medan Merdeka. Itu mereka pada demo buruh 1 Mei. Stasiun Gambir kita bisa lihat Monas nih dari dalam kereta. Kali ini kami turun di stasiun Juanda. Ada apa di sekitar sini? Yuk pantau terus yuk. Supaya sehat, kami mau jalan kaki aja nih sekalian olahraga. Dari stasiun Juanda ini, banyak tempat-tempat bersejarah yang bisa didatangi loh. Nah, kali ini mau kemana kita? Yuk, kita jalan. Ada banyak jajanan juga loh di sekitar sini. Nah, itu ada banyak bis Transjakarta lagi antri ke halte tuh. Tapi kita kayaknya jalan kaki di sekitar sini aja deh. Nah, kita ada di Gapura Little India nih guys. Ini sebagai penanda kalau tempat ini tempat orang India jualan. Nah, kita mulai menyusuri kali. Mungkin sampai sini udah ada yang bisa nampak ya. Kali ini kami mau berkunjung ke Pasar Baru. Pasar. Nah, sebelum ada Pasar Baru kita melewati sekolahan Fata Ursula. Di sebelahnya yaitu ada pos blok. Pos blok itu dulunya gedung Philadelphia yang sekarang menjadi tempat nongkrong anak-anak ini. Ntar kita ke sana deh. Kita bisa lihat ada peta kawasan Pasar Baru tadi. Nah, ini pos blok yang dulunya namanya gedung Philadelphia. Sekarang jadi tempat nongkrong. Nah, kita sudah sampai di depan Pasar Baru. Kita lihat di depan ada tulisan Pasar Baru 1920. Oh,
pasar baru 1820 maksudnya guys. Nah, ini kita sudah masuk di kawasan pasar baru yang banyak banget pertokoan di sini. Yuk kita cerita sejarah pasar baru yuk. Karena sejarah pasar baru menarik untuk kita telaah lebih dalam. Karena tempat transaksi bahan pokok di ibu kota ini konon merupakan pusat perbelanjaan tertua di Jakarta. Pasar baru terkenal sebagai tempat berbagai macam pedagang. Gak hanya menjajakan barang dagangan berupa cemilan atau toko pakaian, tapi juga kita di pasar baru menemukan toko emas, toko arloji, dan barang-barang mewah lain. Kalau untuk tekstil itu biasanya pedagang-pedagang India yang memang sudah lama berdagang di sini. Rata-rata pedagang di pasar baru itu berasal dari India. Mereka di pasar baru jadi pedagang kain, pedagang karpet, dan tekstil semacamnya lah. Hingga saat ini orang-orang India masih merajai pedagang tekstil terkenal di pasar baru. Masyarakat Jakarta banyak yang udah tahu kalau kualitas produk pedagang dari India ini bagus. Oleh sebab itu banyak pedagang India yang memperluas toko-toko dagangannya di pasar baru. Karena sudah sejak awal berdiri pasar baru mereka udah jualan di sini, orang-orang India merasa seperti masyarakat pribumi. Bahkan dari cara mereka nawarin dagangannya ke calon pembeli. Pasar baru saat ini menjadi salah satu destinasi wisata berbelanja hemat di ibu kota Jakarta. Selayaknya pasar tradisional, tempat berbelanja tertua di Jakarta ini pun masih sama posisinya seperti dulu. Nah, kenapa bisa sama? Karena sebagian komplek yang ada di pasar baru itu merupakan bangunan cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Iya. Maka dari itu, siapapun yang hendak memperbaiki atau rehab bangunan yang rusak perlu melapor ke Dinas Kebudayaan setempat. Tujuannya untuk menjaga keaslian bangunan bersejarah di pasar baru. Berdirinya pasar baru tak lepas dari kejayaan kolonial Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-20. Dahulu namanya Pasar Baru. Pemerintah kolonial membangun kawasan pusat perbelanjaan tertua di Jakarta itu sejak tahun 1820. Tepatnya 10 tahun sebelum berakhir Perang Jawa di Ponorogo pada tahun 1830. Pemerintah kolonial Belanda sengaja membangun pusat perbelanjaan di daerah tersebut karena dekat dengan kantor pemerintahan. Selain itu, pasar baru juga menjadi sebuah titik kumpul masyarakat Jakarta untuk berbelanja, sehingga pemerintah kolonial mudah mengontrol keadaan ekonomi negara saat itu. Nah, ini kita bisa lihat nggak hanya pedagang tekstil aja, ini ada pernak-pernik, aksesoris, ada juga koper-koper, batik, buah-buahan, pokoknya apa aja dijual di sini. Mulai dari yang baru sampai yang second, dari yang mahal sampai yang murah. Kita bisa lihat ini ada tas-tas. Nah, kalau ini kawasan Samanhudi, ini sebelah utara pasar baru ya. Kita bisa lihat ada pedagang buah nih, kelihatannya enak banget ini, seger. Nah, kali ini kita akan berjalan menuju Gereja Ayam. Kalian ada yang tahu Gereja Ayam?
Buat yang nggak tahu, ada namanya GPIB Penil atau yang biasa disebut Gereja Ayam. Lokasinya itu ada di sebelah timur Pasar Baru. Ini kami lagi jalan menuju gereja itu. Pengen lihat setidaknya dari luar supaya dapat kesan-kesannya juga. Nah, ini kita sedang menyeberang jalan untuk menuju GPIB Penil atau Gereja Ayam Pasar Baru. Kita bisa lihat itu bangunannya sudah terlihat ada di sebelah kanan. Nah, ini dia Gereja Ayam. Nah, itu di atasnya ada seperti ayam gitu guys. Jadi gereja ini dulu tuh peninggalan zaman kolonial yang dibangun sekitar tahun 1913 hingga 1915. Gedung gereja yang sekarang tuh udah perluasan dari bangunan yang asli yang didirikan tahun 1850. Nah, waktu itu tuh masih kapel. Itu guys cerita singkatnya. Nah, ini kita balik lagi ke Pasar Baru. Kayaknya ada soto Betawi enak nih. Kayaknya dari tadi kita lewat ramai terus. Kita intip dulu yuk. Ya, tapi kayaknya kita mau keliling lagi nih guys. Nah, di Pasar Baru ini nggak hanya belanja pakaian baru aja, tapi juga kita bisa thrifting loh sebenarnya. Cuman mungkin banyak yang belum tahu kalau di Pasar Baru ini ada tempat thrifting. Ini kita sedang jalan menuju ke lokasinya. Sebenarnya masuk dari pintu utara tadi bisa guys, cuman kita coba masuk dari tengah-tengah Pasar Baru. Jadi kita melewatin toko-toko dagangan ini lagi. Udah ketinggalan bertahun-tahun loh, anaknya juga sama. Nah, kita sudah memasuki kawasan Metro Akom Pasar Baru. Itu gedung yang ada toko-tokonya buat thrifting guys. Kita langsung aja naik ke atas, yaitu ada di lantai 3 dan 4. Yuk kita naik ke atas yuk. Nah, ini dia nih guys lokasinya. Luas banget guys. Ini nggak hanya baju cewek aja, baju cowok juga ada. Ada juga yang jual jas. Kita bisa pilih-pilih jas, baju, celana, sepatu. Yuk guys, ikutin kita keliling yuk. Nggak cuma lihat-lihat, kita juga kayaknya nemu barang bagus nih guys.
Cakep nggak nih? Ini tuh kita nemu toko di lantai 4 yang barangnya tuh cukup langka ya. Jadi ada jaket-jaket cowok yang dijual dengan harga 50.000. Penasaran gak sih dengan kualitasnya? Ya namanya juga barang second nih, jadi kita mesti pinter-pinter milih nih guys. Akhirnya ada di check out juga guys. Check out, bayar gitu langsung, bukan check out ya. Kalau check out mah online. Nah, itu ada topi-topi juga guys. Nah, di lantai 4 ini juga ada beberapa toko-toko. Ada juga food courtnya, jadi kalian kalau misalnya capek, kalian bisa istirahat di lantai 4 ini guys. Jadi ada kaos, ada sweater, ada jaket, ada jas, sepatu juga ada. Kalian bisa thrifting di sini guys. Tuh, ada yang harganya 35.000, 50.000. Variatif deh harganya. Yuk guys, dipilih. Nah, setelah thrifting, kita kayaknya cari makan dulu deh. Udah lapar nih guys. Udah siang juga. Makan apa ya enaknya di sini ya guys? Sebenarnya kita udah lihat-lihat rekomendasi kuliner di pasar baru ini. Tapi kayaknya kita pengen jalan dulu deh. Soalnya ada beberapa pilihan nih di daerah sini. Siapa tahu nemu tempat bagus ya nggak? Yuk ikutin kita terus. Kita coba masuk ke gang-gang yang ada di pasar baru ini guys, dan ternyata di dalam gang ini kita menemukan toko makanan yang paling terkenal di sini. Ini dia bakmi Gang Kelinci. Yuk kita masuk yuk. Semoga masih ada tempat deh. Kayaknya ramai banget tuh, padahal udah jam 2. Set, penuh banget guys. Parah banget. Gimana ya? Kayaknya kita kehabisan tempat nih guys. Padahal udah lewat dari jam 4 siang. Cari tempat yang lain aja yuk guys. Kita jalan lagi. Semoga nemu tempat yang bagus deh guys. Kita melewati sisi lain.
Hah? Kenapa? Gitu. Tebak guys, kita makan di mana nih guys? Ya, kita balik lagi ke soto Betawi yang tadi. Ini kita pesan yang kuah bening dan juga kuah santan. Soto Betawi ini rame banget guys. Dari tadi nggak sepi-sepi. Kayak kita pengen tahu nih rasanya. Kita makan. Ini gue pesen es kelapa jeruk. Ini seger banget nih kalau diminum siang-siang, apalagi habis keliling pasar baru. Wah, ternyata enak juga nih guys. Nah, ini nama tempatnya Soto Betawi Global Haji Oji, yang buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Di sini pilihan menunya ada soto Betawi santan dan bening yang diolah langsung saat kita memesan. Jadi pemesanannya cukup cepat guys. Nah, ini yang bayar juga ngantri banget nih. Yuk kita jalan-jalan lagi keliling pasar baru. Tapi kayaknya udah mulai capek nih. Habis makan, maklum lah. Nah, ini kita kembali menyusuri jalan. Ada pasar baru Square juga. Nah, kayaknya kita udah mulai capek nih guys. Kita berjalan keluar pasar baru aja yuk. Kita cari tempat-tempat lain. Soalnya di sekitar sini masih banyak bangunan-bangunan bersejarahnya nih guys. Ikutin terus kita ya guys. Jadi selain di pasar baru ini, kita juga mencari tempat-tempat lainnya yang cocok untuk kalian kunjungin ketika kalian berada di kawasan pasar baru ini. Ini kita kesini karena hari libur ya guys. Ya, tapi ini tidak seramai biasanya loh. Mungkin kalau kita kesininya pas weekend atau mungkin pas libur lebaran, itu situasinya bisa lebih ramai lagi guys. Nah, ini kita sudah sampai di depan pintu keluar. Ini kita ya ada di pintu selatan ya guys. Kalau pintu utara itu yang tadi, yang banyak pedagang-pedagang kaki limanya. Nah, kalau ini di pintu selatan. Nah, ini salah satu bangunan bersejarah juga nih guys. Sekarang namanya jadi Gedung Kesenian Jakarta, yang untuk teater dan performance. Nah, kita kali ini berjalan kembali menuju arah stasiun Juanda. Tapi kita nggak langsung pulang nih guys. Kalau langsung pulang nggak seru dong. Kita mau nyebrang dulu deh. Nah, ini kita mau ke pos blok guys. Dari pasar baru tadi, kita hanya perlu jalan kaki ke kanan sampai ketemu lampu merah untuk nyebrang jalan ini. Lalu kita nyebrang deh. Dan kita sudah sampai di depan pos blok. Gini nih guys suasananya. Mungkin karena belum terlalu sore ya, jadi masih belum rame-rame banget. Nah,
gini nih suasananya di dalam pos blok, guys. Jadi pos blok itu sekarang udah jadi tempat hangout anak muda zaman now. Nah, dulunya tuh bekas gedung kantor pos pertama di Batavia. Katanya gedung ini tuh udah ada dari sejak awal VOC tahun 1600-an, guys. Nah, sekarang pos blok jadi tempat nongkrong yang di dalamnya ada banyak pilihan kuliner. Mulai dari masakan oriental, es krim, western, atau juga makanan kecil lainnya, guys. Kita bisa lihat sekeliling kita ada apa aja. Kambing muda. Samping kopi sejuk. Ini banyak banget makanan dan minuman kekinian di sini, guys. Tapi kalau kita nggak ngopi kayaknya nggak seru nih, guys. Ngopi di mana kita? Depan ada jurnal. Ini ada filosofi kopi, guys. Kita coba pesan. Nah, itu mesin kopinya. Oke, makasih nuansa di dalam. Nah, tapi kita mau coba jalan-jalan ke toko buku. Ini di sini ada toko buku juga loh, guys. Namanya toko buku Pacar Merah. Toko buku ini menjual beragam buku fiksi dan non fiksi. Ada juga buku-buku dari penerbit indie juga loh. Nah, ini kita bisa lihat ada buku anak juga. Nah, ini buku-buku macam-macam nih, guys, di sini. Kamu kalau suka buku, kamu bisa banget nongkrong di sini nih, guys. Di sini kamu nggak cuma bisa baca buku aja loh, tapi di sebelah kiri itu ada tempat buat baca-baca buku juga. Nah, enak banget lagunya, guys. Ini dia kasirnya. Ini pilihan buku-buku yang dipajang di toko buku Pacar Merah. Nah, ini kita sudah ada di depan pos blok. Enak banget suasananya kalau nongkrong sore-sore gini, guys. Udah gitu masih belum terlalu ramai lagi di sini. Biasanya jam segini tuh ini udah rame banget nih, banyak yang nongkrong nih. Apalagi kalau malam minggu, wah. Nah, tadi kita sudah selesai ngopinya, kita jalan-jalan lagi. Ini kita jalan menyusuri trotoar yang ada di depan sekolahan Santa Ursula. Habis ini mau kemana? Kita terus ya, guys.
Ramai banget ini situasi di dalam di. Oke, kita sudah ada di belokan yang menuju Masjid Istiqlal. Nah, itu di depan ada apa itu ya guys namanya. Nah, itu sudah terlihat tuh guys Masjid Istiqlalnya. Ayo kita jalan lagi menyusuri trotoar yang lebar ini. Di depan ada bule guys, kayaknya mereka juga pengen jalan-jalan kayak kita. Mereka sih udah kebiasaan jalan, kita aja yang jarang jalan. Nah, ini nih guys. Ini namanya Gereja Katedral. Nah, kita sudah sampai di Gereja Katedral yang sudah dikenal sebagai tempat ibadah yang berdiri sejak ratusan tahun lalu nih guys. Gereja ini jadi ikon yang bisa menggambarkan keberagaman agama di Indonesia. Gereja ini juga jadi salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh negara loh guys. Yang waktu itu diresmikan pada tahun 1901 tapi sudah dibangun sejak tahun 1800-an. Bangunan ini memiliki desain arsitektur non-gotik dari Eropa yang sudah biasa digunakan untuk membangun gereja di beberapa abad lalu. Nah, setelah tadi kita melihat-lihat gereja, kita masuk ke bangunan yang ada di seberangnya, yaitu Masjid Istiqlal. Ini masjid kebanggaan Indonesia nih guys. Karena keren banget ini. Asli. Jadi tuh dulu tuh setelah kemerdekaan Indonesia, kita ada cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid yang menjadi sebuah tempat kebanggaan warga Jakarta. Sekaligus tempat untuk beribadah. Jadi dulu tuh Menteri Agama Republik Indonesia pertama dan beberapa ulama mengusulkan untuk mendirikan masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia. Nah, pada tahun 1953, Kiai Haji Wahid Hasyim, yaitu selaku Menteri Agama pertama bersama dengan Haji Agus Salim, Anwar Cokro Aminoto, dan Insinyur Sofwan, juga dibantu sekitar 200 tokoh Islam mengusulkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Pada tanggal 7 Desember 1954 didirikanlah Yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh Haji Cokro Aminoto untuk mewujudkan ide pembangunan Masjid Nasional tersebut. Pak Cokro Aminoto ini menyampaikan rencana pembangunan masjid pada Insinyur Soekarno dan ternyata mendapat sambutan hangat dan akan mendapatkan bantuan sepenuhnya dari Presiden sejak tahun 1954. Kita sudah berada di dalam ini guys. Subhanallah, cakep banget ya. Ini kalau kalian ke dalam sini nih, waduh, pasti kagum-kagum banget deh. Wah, tuh lihat apalagi yang bagian atasnya tuh. Ini masjid itu terdiri dari berapa lantai ya? Ya, pokoknya banyak deh. Jadi kalian bisa pilih mau sholat di lantai berapa. Tapi utamanya sih di lantai 1 dulu ya guys, lantai dasar. Nah, ini bagian depan dan mimbar. Jadi masjid ini tuh dulu pemancangan tiang pertamanya yaitu dilakukan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961
Saat itu bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang disaksikan oleh ribuan umat Islam. Tapi sebenarnya pelaksanaan pembangunan masjid ini nggak berjalan lancar, guys. Jadi waktu itu direncanakan di tahun 1950, ternyata sampai dengan tahun 1965 itu nggak mengalami banyak kemajuan nih. Jadi waktu itu banyak-banyak masalah di pemerintahan juga sampai puncaknya di G30 September itu. Sehingga pembangunan masjid itu terhenti pada saat itu. Nah, tahun 1966, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan masjid ini. Waktu itu kepengurusan dipegang oleh Kiai Haji Idham Khalid yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. Nah, ini di bagian sampingnya nih, guys. Ini biasanya digunakan untuk sholat apabila jemaahnya membludak sampai keluar. Kalian bisa saksikan itu ubin-ubinnya membentuk shaf. Jadi kalian tinggal menggelar sajadah saja di halaman ini. Nah, itu suara apa ya, guys? Yuk, kita samperin aja yuk. Ini di halaman belakang ya, guys. Jadi halaman belakang itu berbatasan dengan apa ya? Lapangan mungkin ya. Makanya jadi ada suara marching band begini. Ternyata bener, guys, mereka lagi latihan. Yuk kita simak yuk. Setelah tadi kita menyimak, kita coba ke halaman belakang yuk. Nah, ini ada beduk yang katanya beduk terbesar di Indonesia nih, guys. Nah, ini kita santai-santai dulu di halamannya, guys. Tapi kayaknya udah cukup gelap nih. Padahal baru jam 5 sore loh. Kita sekalian pulang aja deh. Nah, ini bagian pintu masuk Akwat ya. Jadi waktu itu pembangunan Istiqlal itu baru diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Ditandai dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu Assalam.
Hingga kini, masjid ini dijadikan tempat beribadah umat muslim di Indonesia. Banyak orang dari penjuru Indonesia yang datang ke Jakarta dan mengunjungi Masjid Istiqlal. Bahkan tiap bulan Ramadan, Masjid Istiqlal ini selalu menyiapkan ribuan makanan berbuka, puasa, dan juga sahur ketika itikaf. Nah, ini halaman Masjid Istiqlal sebelah utara nih guys, yang berbatasan dengan halte bis Juanda. Ini pintu masuk kalau misalnya kalian menggunakan Transjakarta ataupun KRL, kalian bisa masuk dari pintu utara ini, hanya untuk pejalan kaki ya. Nah, di luarnya pun banyak juga yang jualan makanan nih guys. Kalau kalian lapar, kalian bisa jajan di sini. Nah, kali ini kita pulang dengan pintu yang berbeda dari ketika kita berangkat. Sebelah utara itu tadi ada tangga untuk menuju halte bis Transjakarta dan juga stasiun KRL. Ini di bagian atas kita lihat ternyata Jakarta macet juga loh guys. Biasalah Jakarta. Nah, jadi jembatan ini tuh fungsinya untuk menuju halte Transjakarta yang ada di tengah-tengah itu guys. Nah, ini buat yang ke halte Transjakarta bisa lewat sini. Untuk kamu yang menuju stasiun bisa menggunakan pintu yang ada di sebelah sana guys. Jadi kita masih jalan terus ini sampai ujung. Lumayan juga guys jalannya guys. Nih, kita tadi berangkat dari jalan itu. Sekarang kita pulang lewat jembatan ini. Ah, ternyata akses masuknya itu tetap lewat bawah guys. Jadi kita turun ke bawah dulu, lewat lobi bawah untuk akses masuk stasiun Juanda ya guys. Untuk pembelian tiketnya ada di lantai 2. Nah, ini kita harus memutar dulu untuk naik tangga ataupun eskalatornya. Kamu bisa pilih mau naik tangga atau eskalator. Dan kita sudah berada di gate masuk KRL Komuter Line. Jangan lupa tap in ya guys, pakai kartu multitrip atau kartu bank kamu. Oke, saatnya kita pulang. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.